Oke, halo Smart Listener, berjumpa lagi bersama saya Fernando Oktareza di kelas Inspirasi. Dan saat ini saya sedang berada di Bakso Juragan, tepatnya di cabang Jalan Perindustrian 1 Palembang. Nah, dan sekarang seperti biasa di program kelas Inspirasi kita selalu menghadirkan ini narasumber-narasumber yang selalu menginspirasi dan juga memberikan informasi yang edukatif ya buat anak-anak muda, khususnya anak-anak milenial zaman sekarang yang mungkin ingin menjadi seorang entrepreneur. Nah, ini di kelas Inspirasi kita selalu menyajikan ini narasumber-narasumber yang inspiratif. Nah, kali ini saya sedang bersama CEO PT Juragan. Ini ada Mas Alfarizi. Selamat siang Mas Alfarizi. Ini manggilnya Mas Rizi ya. Saya lupa terus nih. Mas Rizi. Nah, Mas Rizi, tadi aku udah nyobain ini menu-menu dari Bakso Juragan. Jadi Smart Listener, Mas Rizi ini sekarang ini udah ada cabang baru ya, khususnya Bakso Juragan yang baksonya lagi viral di Kota Palembang. Ini ada cabang baru di Jalan Perindustrian. Ini tempatnya cozy banget. Kebetulan kita lagi ada di rooftopnya ya. Rooftopnya. Jadi Mas Rizi, sebelumnya untuk PT Juragan ini produk-produk yang ditawarkan apa aja selain dari bakso, Mas Rizi? Ya, jadi kalau untuk kita Bakso Juragan itu di bawah naungan PT ya, PT Juragan Group. Jadi di dalam PT Juragan Group ini ada Bakso Juragan, ada Run Coffee, ya, oke. Terus ada Barbershop 30K. Oke. Namanya 30K karena memang 30.000. Terus ada satu lagi itu Jornot Clothing, konveksi ya. Ya, baju. Wow, jadi ada 4 produk yang ditawarin dari PT brand Juragan. Tapi kali ini kita bakal mengulik bakso Juragan nih dari Mas Rizi ya. Mas Rizi, baik. Tadi aku udah nyobain ini bakso Juragan yang ada di Jalan Perindustrian ya. Kalau boleh tahu, ini Mas Rizi sebagai anak muda, emang backgroundnya sesuai nih dengan karir yang Mas Rizi jalani sekarang sebagai entrepreneur? Ya, kalau background saya itu dari sarjana ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang. Oke, baik. Jadi sesuai lah jalurnya. Sesuai ya berarti. Nah, kalau boleh tahu ini perjalanan karir Mas Rizi hingga bisa sukses, ini ada berapa cabang untuk di Palembang? Kalau cabang 5. 5 ya, 5 cabang. Wow, ada 5 cabang. Ini kalau nggak salah berawal dari gerobak dulu. Ya. Gimana? Boleh diceritain Mas Rizi? Oke, jadi mungkin agak cerita flashback dulu ya. Flashback dulu ya. Jadi awalnya itu kami ini dari anak kampus ya, saya sama teman saya itu satu fakultas di ekonomi ya. Ada orang berapa itu Mas Rizi? Ada 3. 3 orang ya. Jadi saya sama kawan dari ekonomi. Nah, itu ada tingkat itu dari teknik ya. Teknik ya. Teknik elektro gitu. Nah, rupanya Jani agak menginspirasi ceritanya. Jadi dia sambil kuliah sambil jual bakso gerobakan gitu. Gitu. Nah, ternyata pas saya tanya tuh rupanya dia membiayai kuliahnya sambil jualan gerobak gitu kan. Baik. Nah, ini menginspirasi. Jadi saya tawarkan, saya ajak kawan saya yang dari ekonomi kita, bagaimana kita membuat bakso dan kita mengembangkan kuliner ini agar lebih banyak dikenal lagi seperti itu. Baik. Nah, akhirnya berjalannya waktu kami membuka cabang pertama itu di kantin. Di kantin kampusnya atau di mana? Kantin SMK Muhammadiyah 3. Oh, enggak jauh dari situ mungkin ya. Itu gerobakan juga, belum ada gedung-gedung seperti ini. Nah, tapi rupanya tidak terlalu signifikan. Jadi akhirnya kami berputar otak bagaimana membuat tempat yang permanen gitu kan. Tempat yang bisa tetap lah gitu ya. Nah, akhirnya kita buka pertama itu di Sentosa, di Pelaju ya. Pelaju. Nah, itu ceritanya membuat tempat itu dengan kios dan tempat yang mungkin cukup lumayan lah ya, di tempatnya agak rapi. Itu awalnya tanpa modal juga itu. Tanpa modal juga? Iya. Baik. Jadi kami mengajak teman-teman yang mempunyai dana lebih, tapi tidak mempunyai waktu untuk berinvestasi di Bakso Juragan. Baik, berarti kita konsepnya ini menawarkan ke investor ya? Iya, gitu. Jadi bukalah cabang pertama di Sentosa, akhirnya mulai berkembang. Walaupun sebenarnya ada hambatan juga ada hambatannya. Nah, rupanya hambatan lebih kepada marketing ya. Nah, di situ kami pada saat mendapatkan hambatan marketing baru mengenal namanya digital marketing gitu kan. Rupanya pada saat melihat fenomena viral, kenapa makanan es kepal Milo bisa viral gitu kan, kenapa makanan bisa viral, rupanya di situ bermain digital marketing. Nah, di situ baru mulai memahami dan akhirnya kami terapkan sehingga muncul produk kami yang pertama itu bakso lava. Nah, bakso lava itu mulai dari digital marketing itu. Jadi banyak orang yang tahu, dikenal masyarakat dan disukai juga oleh masyarakat. Akhirnya mulai kami mengembangkan. Jadi ada cabang yang kedua itu di Perumnas, Sako. Terus cabang yang ketiga itu di Sukarame.
terus yang keempat itu di sini perindustrian, Oke. sama yang ada terakhir yang baru itu di Lemabang. Di Lemabang yang terbaru ya. Oke, baik. Nah, Mas Rizi, untuk dari kelima cabang ini rumah produksinya itu satu pintu atau tiap cabang beda-beda nih? Nah, kalau untuk rumah produksi, ya kami kan pada saat awal tuh menawarkan teman tuh investor ya. Nah, Oke. kalau sekarang kami memang investor kami cuma satu gitu kan. Oke. Kalau dulu ada berapa orang ya, tapi sekarang kami buyback saham-saham mereka, terus kami gaya satu investor yang mungkin agak cukup besar dan di mana apa tuh tujuannya adalah membangun rumah produksi. Oke, Jadi kami janjikan adanya apa tuh badan hukum, berbadan hukum, terus nanti perizinan seperti halal, Dinkes MUI. Udah ada sertifikasinya nih Ya, berarti. Wow. Dinkes oke. MUI, terus dibuatnya rumah produksi. Kami janjikan seperti itu. Agar apa? Karena untuk membuat sertifikat Dinkes halal MUI kita membutuhkan rumah produksi yang standar gitu. Oke, menarik sekali. Mungkin untuk bakso yang memiliki sertifikasi ya, bakso yang bukan kalau menu-menu yang frozen itu udah banyak ya. Mungkin Iya. untuk bakso-bakso yang bentuknya kayak kedai-kedai seperti ini Nah, mungkin jarang ya ditemui di iya. Kota Palembang ya. Yang Baru udah kami- bersertifikasi ya. Iya, benar-benar. Oke, menarik. Nah, Mas Rizi, ini kan kita tahu di masa pandemi seluruh pengusaha ini ya bukan rahasia umum lagi kesulitan ya. Benar, Nah, benar. kira-kira apa nih strategi dari PT Juragan supaya tetap fighting ketika di masa pandemi ini tetap survive Iya, iya, benar. untuk menawarkan produknya. Jadi awal kami membuka cabang yang baru nih di Perindo 1 yang kalau dihitung 3 unit ruko nih ya. Iya. Sebenarnya pertama agar mengembangkan jiwa kewirausahaan kepada kawan-kawan yang lain gitu kan, Oke, bahwa baik. kita tuh bisa seperti itu ya Oke. untuk membuka usaha gitu kan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita menambah lapangan pekerjaan. Jadi mana kita oke. tahu pandemi ini kan banyak sekali orang-orang yang Di PHK gitu. benar. Nah, bagaimana kita membuka lapangan pekerjaan agar bisa membantu mereka yang mungkin di PHK tadi Oke. seperti itu. Jadi tujuannya seperti itu, bagaimana kita mengembangkan jiwa kewirausahaan, Dan membuka lapangan terus pekerjaan, membuka lapangan ya. pekerjaan. Wow. Tapi tetap kita juga harus ada namanya USP ya, unique selling product gitu kan. Jadi bagaimana produk kita bisa mempunyai pembeda dengan kompetitor gitu. Oke, baik. Nah, Mas Riz, ini yang terakhir mungkin boleh disampaikan pesan-pesan motivasi buat anak-anak muda di masa pandemi ini mungkin Ya, ya. lagi pusing ya karena Benar. kerjaan lagi sulit juga. Mungkin Benar. mereka ingin beralih menjadi seorang entrepreneur. Apa nih pesan-pesan dari Mas Rizi supaya mereka tetap fighting dan survive untuk menjadi seorang entrepreneur dan nggak takut menjadi seorang entrepreneur? Silakan Mas Rizi. Jadi pesan saya buat kawan-kawan yang masih umur 20 sampai umur 30 yang ada niat ingin menjadi seorang pengusaha ya. Maka yang harus kita tahu bahwa prinsip bahwa kita umur 20 sampai umur 30 tuh jangan takut pertama tuh. Oke. Jangan takut untuk melakukan kesalahan. Gitu. Karena apa? Karena pada saat kita melakukan kesalahan, ingatlah bahwa kita masih muda, gitu kan? Dari umur 20 sampai umur 30. Oke. Karena kunci sukses adalah belajar dari kesalahan gitu. Tapi jangan sampai kita melakukan kesalahan yang sama gitu. Jadi belajar dari kesalahan, lakukan apa yang ingin kita lakukan. Apabila ingin jadi pengusaha kuliner silakan, mau jadi pengusaha game, pengusaha aplikasi gitu kan, atau pengusaha jasa-jasanya dan lainnya silakan. Dan jangan takut untuk salah karena kita masih muda gitu kan. Oke. Dengan kita melakukan kesalahan, kita bisa belajar dari kesalahan tersebut. Dan masih banyak kesempatan untuk mengevaluasi Iya, kesalahan-kesalahan benar. yang kita lakukan ya. Iya, Oke, benar. baik. Mas Rizi, terima kasih banyak Sama-sama. sudah membagikan inspirasi di program Kelas Inspirasi kali ini. Iya, benar. Dan Smart Listener, demikian Kelas Inspirasi edisi kali ini. Saya Fernando Okterza pamit. Terima kasih dan sukses untuk Anda.